3-4 jamnya bareng gitu. Jadi bingung juga. Kita alat cuma laptop, handphone paling kan. Jadi ya mau nggak mau harus membagilah. Penting semua bisa rata. Baik, masih 35 mahasiswa ya, 34 mahasiswa. Mungkin PJ bisa dikabari teman-teman yang lain supaya bisa segera bergabung ya. Untuk kesempatan kali ini kita masih pada mata kuliah perencanaan pengajaran gitu ya. Dan adapun yang kita bahas dan kita diskusikan kali ini terkait dengan pengajaran secara luas, artinya perencanaan pengajaran atau perencanaan pendidikan. Kalau kita perhatikan di peta konsep yang RPS-nya sudah saya bagikan minggu lalu, ada perencanaan pendidikan, ada perencanaan pembelajaran. Kalau perencanaan pendidikan kan ruangnya luas ya, artinya ngomongin tentang kebijakan sekolah, bagaimana menyiapkan perencanaan pengajaran, perencanaan pendidikan, atau perencanaan pelaksanaan pendidikan yang tentu saja ideal. Artinya di situ akan bahas kebijakan ya, tentu saja pimpinan dan jajarannya. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang konsep manajemen dan administrasi pendidikan. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara manajemen dan administrasi pendidikan ini menarik karena setiap sekolah manajemen pendidikannya beda dan terus terkait dengan administrasi tentunya sama. Nah, ini kita ngomong secara umum. Di dalam CPMK-nya ya, ini kan kalian juga harus paham lah sebagai calon pendidik terkait dengan konsep manajemen itu seperti apa dan administrasi pendidikan seperti apa. Jadi konsep manajemen ini bukan kita ngebahas manajemennya, manajemen dalam artian ekonomi enggak, tapi manajemen dalam artian di kependidikan atau manajemen di tingkat sekolah itu seperti apa. Apa yang harus diatur dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Karena kita tahu sekolah itu ada bantuannya, bantuan bos. Itu enggak kecil, itu besar. Bahkan kalau kita melihat kasus-kasus di belakang, bahkan ada yang apa ya, terindikasi kasus pembunuhan lah yang di Subang itu, ya karena uang yayasan bos itu dan sebagainya. Artinya itu bukan uang yang kecil. Bahkan kalau mungkin kita bisa membahas terkait dengan manajemen dana bos itu ya, itu bisa kelihatan mana yang benar-benar bisa dinikmati oleh sekolah, baik itu guru maupun siswa, mana yang bisa hanya dinikmati oleh skill. Di dalam CPMK yang pertama ini ada 4 indikator ya. 4 indikator yang tentu saja indikator ini indikator minimum yang kita diskusikan. Kalau sudah minimum ya bisa dimaksimalkan atau dikembangkan ya. Nanti kita berbicara tentang profesionalisme itu seperti apa, mengidentifikasi kompetensi keguruan seperti apa, terus mengidentifikasi faktor yang penentu manajemen pendidikan itu seperti apa, dan bagaimana sih mengelola administrasi di lingkungan pendidikan. Nah, ada beberapa indikator-indikator itu yang nantinya akan kita diskusikan dan mudah-mudahan ada case juga yang disajikan oleh tim hari ini supaya kita ada gambaran loh terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di administrasi. Baik, mungkin itu pembukaan dari saya terkait dengan pertemuan pertama ini. Saya serahkan nih kepada kelompok yang bertugas untuk mengelola dan mengkondisikan ruang belajar online kita supaya lebih interaktif, kondusif, dan tentu saja menyenangkan. Silakan untuk kelompok yang bertugas pada hari ini, saya persilakan.
Untuk kelompok 1 boleh di-share screen. Selamat pagi yang terhormat Bapak Adik dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jennifer Angela Putri dari kelompok 1. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi konsep manajemen dan administrasi pendidikan. Adapun anggota kelompok 1 yang ada saya sendiri, Jennifer Angela Putri dengan NIM 1701623085 dengan rekan saya. Saya Amelia Putri Chandraning Tias dengan NIM 17016230066. Saya Laili Sabilah dengan NIM 17016230103. Saya Muhammad Faisal dengan NIM 1701623101. Pada pembahasan yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian dari manajemen pendidikan, serta mampu menjelaskan tujuan, manfaat, fungsi, dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian dari administrasi pendidikan, serta mampu menjelaskan tujuan, unsur-unsur pokok dan fungsi, asas, ruang lingkup, dan komponen-komponen administrasi pendidikan. Yang pertama, konsep manajemen pendidikan. Pengertian manajemen dan pendidikan. Manajemen menurut George R. Perry adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikutip dari buku manajemen tahun 2013 oleh Husain Husman, pendidikan menurut Kiajat Dewantara adalah upaya untuk memajukan pertumbuhannya, budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur sumber daya, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Objek atau sumber daya yang menjadi kajian dalam manajemen pendidikan itu ada 7. Di antaranya yang pertama, atau manusia yang merupakan unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua ada money atau uang yang dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga ada materials atau bahan materi yang merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan material maka dapat terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu. Kemudian yang keempat ada metode atau pengelolaan metode. Pengelolaan metode juga harus dilakukan karena metode yang digunakan guru untuk mengajar di sekolah yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar. Kemudian yang kelima itu ada machines atau pengelolaan mesin yang bertujuan untuk dapat mendukung proses belajar mengajar agar dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami
kerusakan. Yang keenam ada market atau pasar, yang merupakan salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Yang ketujuh ada minutes atau waktu yang perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu belajarnya lebih efisien. Kemudian ada tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk mencapai pengelolaan pendidikan yang optimal, menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, serta membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain itu, manajemen pendidikan juga bertujuan untuk menciptakan perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan, serta meningkatkan citra positif pendidikan dan mutu pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional. Yang ketiga, menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan. Keempat, mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi, serta penyusunan peta kerja untuk mencapai tujuan pendidikan agar lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil dan pengelompokan tugas-tugas tersebut ke dalam satuan-satuan kerja. Yang ketiga, pengarahan, membimbing bawahan agar memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai serta dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, pengawasan atau controlling, proses pemberian umpan balik dan tindak lanjut dari perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana serta peristiwa-peristiwa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama menurut wilayah kerja, kemudian menurut objek garapan, yang ketiga menurut fungsi kegiatan. Menurut wilayah kerja, ruang lingkupnya itu meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Sedangkan menurut objek garapan, ruang lingkupnya itu meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Dan yang terakhir, menurut fungsi kegiatan itu, ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, atau mengevaluasi. Selanjutnya ada administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan yang menurut Daryanto, administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Unsur-unsur dan tujuan administrasi pendidikan. Dan unsur pokok administrasi adalah yang pertama adanya sekelompok manusia, yaitu sedikitnya 2 orang. Yang kedua, adanya tujuan yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan.
Dan yang terakhir, adanya peralatan dan tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, tujuan administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Selain itu juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Next slide. Selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Isi dari perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, ada pengorganisasian, yaitu kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Dengan begitu, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan dapat terwujud. Yang ketiga ada pengkoordinasian yang merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis serta produktif. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi ini mencakup penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud baik secara tertulis maupun lisan. Yang kelima ada pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang terakhir ada penilaian. Kegiatan penilaian atau evaluasi ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Selanjutnya ada asas administrasi pendidikan. Ada dua asas yang digunakan sebagai landasan kerja kegiatan administrasi pendidikan di sekolah, yaitu ada asas ideal dan asas operasional. Pada asas ideal, pelaksanaan administrasi pendidikan di suatu negara tergantung pada sistem pendidikan yang dianut. Sistem pendidikan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem pendidikan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan asas kedua adalah operasional atau prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang tergantung dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Ada beberapa bidang dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Di antara ada satu bidang tata usaha sekolah, yang di dalamnya ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, ada masalah kepegawaian dan personalia sekolah, ada keuangan dan pembukuan, ada masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bidang personalia murid, yang di dalamnya ada organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, dan bimbingan dan konseling untuk murid. Yang ketiga ada bidang personalia guru. Di dalamnya ada pengangkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru. Yang keempat ada bidang pengawasan dan supervisi. Upaya untuk meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, dan upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang kelima, ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum.
yaitu berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan serta pengajaran. Slide. Next slide. Selanjutnya adalah ada komponen-komponen administrasi pendidikan. Komponen-komponen administrasi secara garis besar dapat digolongkan menjadi satu, ada administrasi personal sekolah, yaitu segenap proses penataan personil di sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, dan semua karyawan tata dan sebagainya. Yang kedua ada administrasi kurikulum, sebagai pengalaman yang diberikan sekolah untuk memuput perkembangan anak-anak dengan jalan menciptakan situasi belajar mengajar. Yang ketiga adalah administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Untuk prasarana seperti lokasi atau tempat, bangunan sekolah, dan lapangan olahraga, sedangkan untuk sarana merupakan alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan seperti ruang buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Yang keempat ada administrasi siswa seperti OSIS dengan tujuan untuk melatih kepemimpinan murid dan memberikan wahana bagi murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan kurikuler yang sesuai. Yang kelima ada kerjasama sekolah dan masyarakat, humas. Saya berikan kepada moderator. Jadi kesimpulan materi ini adalah manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan merupakan konsep yang penting dalam dunia pendidikan. Manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penelitian usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan administrasi pendidikan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam mengelola semua masalah yang berhubungan dengan urusan persekolahan atau semua aspek-aspek guru, siswa, dan pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan saling terkait dan penting untuk meningkatkan kualitas lembaga atau sekolah yang melaksanakan proses pendidikan. Dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan manajemen yang baik, akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, bisa diraiskan. Izin bertanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jevano. NIM saya 17016230080. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait yang namanya manajemen pendidikan. Kalau di manajemen pendidikan itu kira-kira gimana sih manajemen pendidikan ini berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademis mahasiswa? Karena kan yang tadi sempat dikasih tahu kalau manajemen pendidikan ini meningkatkan kualitas ya. Yang saya tanya ini kan terkait bagaimana caranya mereka berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan akademis mahasiswa. Itu aja, terima kasih. Ini untuk Lulu dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih izin bertanya.
dalam manajemen pendidikan kan yang berperan bukan hanya guru sebagai pendidik ya. Pasti peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan juga harus ikut andil. Kira-kira bagaimana cara agar meningkatkan manajemen pendidikan melalui siswa dapat dilakukan? Itu aja cukup. Oh, udah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Untuk Satria, silakan. Oke, baik. Terima kasih Juniper. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabda Kurniawan. Mungkin saya ingin bertanya tentang ruang lingkup administrasi. Kan tadi dijelaskan ada lima. Nah, mungkin di bagian bidang pengawasan atau supervisi. Kalau di dalam sekolah itu yang eh, yang melakukan bidang pengawasan atau supervisi itu siapa ya? Dan indikatornya apa? Terima kasih. Maaf, Satria bisa diulang lagi pertanyaannya. Tadi kan di bagian yang ruang lingkup administrasi. Di sana kan ada 5, seingat saya. Nah, saya ingin bertanya yang di bagian bidang pengawasan atau supervisi. Kalau dalam pendidikan sekolah, itu yang berperan dalam bidang pengawasan atau supervisi itu siapa? Dan juga indikator dalam pengawasannya itu apa? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, makasih. Ya, saya. Baik, kami diskusikan terlebih dahulu ya. Selama diskusi kami berlangsung, kita juga punya pertanyaan nih dari pemaparan kita tadi. Kira-kira pada nyimak gak? Untuk mungkin yang jawab nanti dapat poin lebih. Yang pertama, sebutkan manfaat manajemen pendidikan yang menurut pemahaman kalian tadi aja. Izin apakah boleh menjawab? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandu Rizky Putra. Nah, saya ingin menjawab sesuai dengan yang tadi dipaparkan ya. Ada 4 poin di sini. Yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermutu. Maksudnya gimana ya? Kan ini ada manajemen pendidikan itu kan ada pengorganisasian dan mengkoordinasikan. Maksudnya jadi untuk di setiap kelas itu di setiap pembelajaran haruslah ada guru-guru yang emang berkompeten. Dan juga di setiap kelas pun jumlah siswa yang hadir itu atau yang ada di kelas itu juga harus disesuaikan jumlahnya agar agar pendidikan yang pembelajaran yang berlangsung itu efektif sehingga semua siswa dapat dapat mendapatkan menyerap ilmu secara maksimal. Lalu untuk poin yang kedua itu meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga bisa profesional. Eh, Maksudnya itu karena dengan guru yang ditugaskan itu sesuai
bidangnya, maka otomatis dia itu bisa lebih menjelaskan secara lebih terperinci gitu. Sehingga apa, murid yang menerima pembelajaran dari dia dapat mendapatkan ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Lalu untuk poin ketiga itu menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan. Kan karena ada distribusi itu ya guru, misalnya kayak program apa marketplace guru. Otomatis guru-guru yang tadi itu yang memiliki kemampuan di satu bidang dapat bekerja sesuai bidang apa yang ia kuasai. Misalkan dia sarjana olahraga, terus melamar jadi guru ya, sih jadi guru olahraga. Kalau kita misalnya sebagai lulusan pendidikan ekonomi, nanti lulus juga akan jadi guru ekonomi, mungkin seperti itu. Lalu mendapatkan tenaga tenaga pendidikan yang profesional. Ya mungkin tuh penjelasannya buat saya sama ya untuk yang nomor 3. Jadi uh, setiap tenaga pendidikannya itu sesuai dengan bidangnya. Mungkin itu aja. Maaf kalau misalkan terlalu bertele-tele. Oke, terima kasih. Untuk soal yang kedua, dari kita yang paparkan tadi, ada yang bisa jelasin nggak fungsi manajemen pendidikan? Yang bisa jawab bisa raise hand. Jennifer apa boleh menjawab? Boleh, silakan. Mungkin ini dari sepengetahuan saya, kalau misalkan salah bisa dikoreksi aja. Kan yang tadi dipaparkan fungsi manajemen pendidikan itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, yang pertama poin perencanaan itu di mana manajemen pendidikan itu merancang gimana cara tujuan ataupun manfaat pendidikan itu dapat terjadi, dan juga untuk pengorganisasian di mana dari perencanaan itu mereka bisa dibilang kayak membagi-bagi lah, di mana hal ini harus dimasukkan ke bagian sini, hal yang lain ke bagian mana, mungkin itu. Dan pengarahan, jikalau pengarahan itu adalah next step dari perencanaan dan pengorganisasian, di mana ketika semua hal itu udah ada pembagiannya, nah dia juga harus mengarahkan gimana caranya biar tujuan ini bisa tetap bisa terlaksana dengan baik. Anggapannya misalkan kayak mendapatkan tenaga pendidikan yang profesional. Nah dari situ kan harus ada namanya pengarahan untuk menjadi tenaga pendidikan yang benar, yang baik, dan juga pengawasan. Pengawasan juga lumayan indikator yang penting, di mana ketika hal itu 3 ini sudah terjadi, maka ada namanya kita pengawasan apakah sebuah manajemen pendidikan itu berjalan dengan baik atau tidak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang tadi. Pertanyaan dari Jeva, bagaimana manajemen pendidikan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademis mahasiswa? Jadi, manajemen pendidikan itu berkontribusi dalam meningkatkan pembelajaran dan kualitas pendidikan serta akademis mahasiswa melalui berbagai aspek, seperti perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan sumber daya. Ada beberapa dimensi utama dalam manajemen pendidikan yang berkontribusi pada peningkatan pembelajaran di institusi pendidikan, yaitu meliputi kepemimpinan pendidikan, perencanaan dan pengembangan kurikulum, manajemen sumber daya, serta evaluasi dan pemantauan. Selain itu, kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas juga ditekankan melalui keterpaduan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola pendidikan, dan masyarakat. Dengan adanya manajemen pendidikan yang efektif, maka dapat meningkatkan mutu pendidikan agar visi dan misi pendidikan dapat tercapai sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan. Maka dari itu, manajemen pendidikan memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan akademis mahasiswa. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami, atau ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab dulu pertanyaannya, yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas manajemen pendidikan melalui siswa. Yaitu dengan siswa dapat diberikan tanggung jawab dalam mengelola beberapa aspek belajar atau menjadi perwakilan kelas. Selain itu, siswa dapat diajak berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan masukan mereka terkait perbaikan lingkungan belajar. Dengan demikian, mereka belajar mengenai kepemimpinan, organisasi, dan tanggung jawab yang berkontribusi pada manajemen pendidikan yang lebih baik. Ya, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Laili atas jawabannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Satria. Jadi pertanyaannya, kalau dalam pendidikan sekolah yang berperan dalam untuk pendidikan, pengawasannya itu siapa dan indikatornya apa? Jawabannya itu, dalam ruang lingkup pendidikan, peran pengawasan pada umumnya dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, lembaga sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Indikator pengawasan dapat mencakup berbagai aspek seperti standar isi, kompetensi sosial guru, pendidikan karakter, dan supervisi pendidikan. Misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran dalam menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan standar isi. Sementara itu, guru dan tenaga pendidik memiliki peran dalam pengawasan terkait kompetensi, sosial, pendidikan karakter, dan supervisi pendidikan di lingkungan sekolah. Indikator pengawasan ini mencakup aspek-aspek seperti kemandirian tingkah laku, kompetensi sosial, dan langkah-langkah supervisi pendidikan. Apa sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama.
Untuk kelompok 1 apakah sudah selesai untuk sesi Q&A-nya? Sudah selesai. Oke, kepada Pak Adit, apakah ada tambahan terkait evaluasi pembelajaran kelompok 1 atau pemaparan dari kelompok 1, Pak? Oke, baik, sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kegiatan presentasinya sudah selesai ya? Masih ada kelompok 2, Pak. Apa satu minggu Oke. itu satu kelompok? Oh, jadi ini 2 kelompok ya? Iya, Pak. Seperti 2 skema yang saya kelompok dengan materi yang sama atau bagaimana? materi yang berbeda, Pak. Seperti arahan Bapak. Materi yang Iya, jadi materi 2. Oke. Oke, sebentar. Oke, di pertemuan ini materinya sama atau beda? Beda, Pak. Oke, jadi coba diperhatikan di LPS di satu. Bisa share lagi ya. LPS-nya. Biar nggak miss lagi deh. Saya share kembali. Oke. Kemarin kan hasil chatnya kan awalnya mau 2 kelompok ya. Dengan materi yang sama awalnya. Terus saya minta materinya beda, tapi satu pertemuan cukup 1 saja. Jadi jangan 2 karena kita akan tetap mengikuti RPS kita. Inilah gunanya RPS untuk merencanakan kegiatan per pertemuannya. Itu ya. Kan hari ini kita masih ngomongin terkait dengan materi pertama ya. Jadi untuk materi kedua silakan untuk minggu depan dan seterusnya. Jadi per materi ini disampaikan setiap 1 kali pertemuan saja. Akhirnya nanti akan sesuai dengan jadwal terkait dengan setiap materi setiap pertemuannya. Inilah gunanya RPS yang sudah saya serahkan kalian ya. Jadi nanti per pertemuannya juga akan terkontrol. Jadi mungkin kelompok yang sudah siap-siap untuk materi kedua ya berarti ya terkait dengan organisasi sekolah dan kepemimpinan mungkin di minggu depan saja disampaikan. Itu poin pertama ya, bisa ditangkap ya. Jadi cukup 1 pertemuan 1 materi saja. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan pembelajaran ya, pasti ada namanya refleksi. Refleksi itu ibaratnya evaluasi lah gampang. Refleksi itu terbagi menjadi 2. Refleksi terkait dengan proses pembelajaran
Yang satunya refleksi terkait dengan pemahaman mahasiswa. Kalau bicara terkait dengan refleksi kegiatan pembelajaran, maka itu bisa dinilai oleh peserta didik atau mahasiswa, yang kedua oleh guru yang bersangkutan. Ya. Tetapi untuk refleksi peserta didik itu yang mengukur adalah guru. Guru bagaimana untuk mengukurnya? Biasanya ada soal evaluasi. Ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan refleksi. Berarti yang bisa kita lakukan sekarang adalah refleksi terkait dengan proses pembelajaran. Mungkin saya mau mendengarkan dulu deh pendapat kalian terkait apa refleksi yang kalian sampaikan, yang akan kalian sampaikan kepada kelompok hari ini. Jadi kelompok hari pertama itu menurut saya kelompok penentu ya. Jadi kelompok pertama itu kelompok yang memberikan grade. Apakah grade itu tinggi, atau sedang, atau rendah. Artinya apa? Kelompok berikutnya akan belajar mengevaluasi kekurangan dari kelompok satu yang mungkin ada di kelompok dua. Makanya sebagian besar kan mahasiswa yang presentasi di pertemuan selanjutnya pasti lebih bagus di pertemuan daripada kelompok pertama yang maju pada pertemuan. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan proses pembelajaran? Ayo sukarelawan dulu deh sebelum ditunjuk. Tapi saya berharapnya ya ditunjuk sukarelawan tadi. Silakan. Untuk refleksi ya dari saya nih Pak. Zaki ini tadi peserta ya, berarti mahasiswa lah ya, bukan di presentasi ya? Bukan yang presentasi Pak. Oh, oke, silakan. Oke, untuk refleksi buat terkait materi pembelajaran itu untuk konsep manajemen ini sudah bagus, sudah cukup bagus. Cuman ada materi dari konsep manajemen itu seharusnya dimasukkannya bukan hanya pengertian saja, tapi perlu adanya konsep dasarnya dari guru atau pendidik kepada seorang peserta didik. Nah, untuk kelengkapan materinya itu menurut saya sudah cukup baik Pak, karena sudah menjabarkan tentang manajemen pendidikan, komponen. Hanya kalau menurut saya hanya kurang konsep dasarnya aja Pak. Begitu saja sih Pak. Oke, terima kasih Zaki. Mungkin ada saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi apa yang disampaikan Zaki betul ya, salah satu komponen. Jadi nanti kalian kalau mau menganalisis, kita ini menganalisis kegiatan pembelajaran. Maka cobalah analisis lebih mendetail. Tadi Zaki sudah ngomong terkait dengan materi, ya, materi. Bisa juga kalian bicara nanti terkait dengan media yang digunakan. Bisa juga bicara terkait dengan metode yang digunakan. Bisa juga bicara terkait dengan, kebetulan ini nggak ada soal evaluasi ya, bisa soal evaluasi yang digunakan. Terkait dengan kemampuan penyampaian materinya. Dan bisa dari berbagai sisi. Jadi mungkin nanti yang memberikan pendapat bisa menjelaskan apa yang mau saya bicarakan. Misal saya mau bicara terkait dengan metode pembelajarannya. Selesai. Saya mau nambahin bicara terkait dengan media pembelajarannya. Jadi nanti akan kita punya catatan detail, oh ini medianya, catatannya ini.
terus metodenya, catatan ini, dan seterusnya. Ya, itu ya gambarannya ya, supaya kita bisa analisis kita lebih mendetail, dan yang mendengarkan juga tahu, oh kita fokusnya ke mungkin. Silakan, siapa lagi? Silakan sukarelawan, atau mungkin ada yang masih keingat nih apa yang saya sampaikan minggu lalu ya, dan minggu ini yang mungkin kurang pas atau apa begitu, boleh juga. Oke, sepertinya nggak ada sukarelawan, berarti saya tunjuk aja deh. Revalina Septiara Andini, silakan. Silakan, Revalina Septiara Andini. Oke, kalau nggak merespon kita anggap apa aja ya Zaki ya. Silahkan dicatat ya Zaki. Jadi kalau misalnya tidak merespon ya kita anggap apa saja. Berarti kan anaknya nggak tahu itu gimana. Selanjutnya Satria Kurniawan. Bahkan Satria Kurniawan menyampaikan terkait dengan refleksinya. Ya kalau lagi error bisa diketikkan, setelah itu yang refleksi. Sambil nunggu hasil ketikan si Satria, kita coba yang lain. Rifa Naswa, silahkan. Rifa Naswa Amelia, silahkan menyampaikan apa refleksi yang akan diberikan, posisinya Anda sebagai peserta didik dalam konteks ini. Oke, Rifa tidak respon, silahkan dicatat lagi. Baik, kita coba melihat dari sisi tim yang menyampaikan. Tadi siapa aja namanya? Ada Mungkin Juniper, Pak, bisa. Faisal, Laili. Bentar, Pak, saya pin aja. Oke.
Baik, silakan menyampaikan mungkin dari sisi si tim yang telah menyampaikan kira-kira refleksinya apa. Jadi refleksi dari tim itu yang paling gampang begini. Guru setiap melakukan kegiatan pembelajaran dia selalu buat RPP. Di dalam RPP itu misal ada alokasi waktu, ada tujuan pembelajaran, ada misalnya paling gampang itu dulu adalah misalnya ada bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Bagian awal berapa menit, bagian inti berapa menit, bagian akhir berapa menit. Terus misal ada soal evaluasi dan sebagainya. Nah, kalau sebagai guru melakukan refleksi itu bercermin pada RPP-nya. Apa yang sudah kamu rancang itu sudah kamu terapkan sepenuhnya belum? Terus apakah bisa misalnya mengevaluasi dari segi metode? Misal metodenya ini mempunyai pengaruh ke siswa itu, siswa akan aktif interaktif, tapi siswanya diem ternyata. Itu tidak tepat metodenya, mungkin seperti itu, harus ada variasi lain dan sebagainya. Nah, itu gambaran ya cara merefleksi seorang guru merefleksi kegiatan proses pembelajaran. Nah, saya nggak tahu nih apakah kalian menyiapkan RPP sebelumnya, mungkin enggak gitu ya, tapi mungkin sudah punya konsep, oh nanti kita mau ini, mau ini, mau ini. Nah, mungkin yang tidak tertulis itu yang kalian sudah rencanakan atau mungkin yang kalian sudah rencanakan bisa kalian evaluasi. Silakan. Ini sukarelawan nggak ada? Saya tunjuk aja deh. Berarti Pak. Itu ada Pak Dias. Oke, Dias. Saya sebagai siswa. Sebagai siswa, oke, silakan. Iya. Kalau dari saya itu untuk medianya itu tadi kan dari pematerinya cuma dari PowerPoint aja. Nah, mungkin bisa menggunakan media lain seperti video ataupun ya video pembelajaran dan lain sebagainya. Terus untuk metodenya juga kan yang digunakan metode ceramah dan di akhir ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin disclaimer untuk pemateri itu bisa dikasih tahu dulu sebelumnya ke pesertanya atau ke siswanya kalau nanti di akhir bakal ada tanya jawab. Jadi audiensnya itu lebih nyimak materinya gitu dan bakal mempersiapkan jawabannya juga. Terus habis itu untuk kemampuan penyampaian materinya itu menurut saya udah bagus, cuman tadi kayak kurang ngejelasin aja, kayak masih terlalu baca aja, cuman kayak mungkin ini karena apa namanya RPP-nya itu sebelumnya kan ada miskom, harusnya kan hari ini kirain untuk 2 kelompok, tapi cuma buat 1 kelompok aja. Jadi mungkin dari kelompok 1 waktunya lebih terbatas karena kirain ada kelompok lain yang mau maju juga gitu, Pak. Oke, makasih dia. Dia sudah menganalisis ya, itu namanya menganalisis. Ya. Bahkan dia sudah menganalisis kondisi yang kemungkinan sebenarnya terencananya 2 kelompok Pak, tapi hanya 1 kelompok begitu. Jadi kelompok pertama hanya mempersiapkan ya secukupnya saja ibaratnya karena waktunya terbatas. Dan dia sudah menganalisis ya, dan melakukan menganalisis, melakukan sudah tentunya mengidentifikasi dulu kan tadi sudah menganalisis dan menyimpulkan itu sudah bagus. Jadi kegiatan kita harus berpola sistematik seperti itu ya. Terima kasih dia atas penyampaiannya. Untuk tim nih kira-kira apa refleksi dari tim? Sudah langsung aja deh, Laili silakan. Nanti satu-satu, nggak usah khawatir.
dapat giliran semua nanti. Silakan. Gimana Laili Sabila? Saya Pak. Ini berarti refleksi dari tim yang presentasi ya Pak? Betul. Mungkin yang lain bisa bantu juga, silakan. Oke, saya tunggu ya. Silahkan deh dari kelima ini siapa aja yang mau menyampaikan. Kita tunggu dari timnya dulu deh, tim yang menyampaikan ini dulu. Baru nanti kita lempar kalau misalnya masih ada yang mau menanggapi terkait dengan refleksi kegiatan kita hari ini. Silakan disampaikan, sudah atau belum? Di tim keempat orang ini, silakan.
Eh, kayaknya kalau dari saya itu refleksinya audiens banyak yang kurang memperhatikan karena dari tadi saya lihat banyak yang on cam, off cam juga, terus banyak yang keluar masuk Zoom. Jadi kayak takutnya mereka nggak paham sama materi yang disampaikan sama kelompok satu. Gitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Permisi Pak, izin untuk menambahkan refleksi. Silakan. Saya akan pakai sudut pandang sebagai pengajar ya Pak. Seperti yang tadi kelompok satu paparkan kan di PP itu di PPT dia itu banyak sekali submateri-submateri yang menggunakan poin-poin seperti kayak fungsi manajemen, fungsi administrasi dan ada beberapa lain sebagainya. Nah, menurut saya begini, kalau misalkan pembahasannya itu menggunakan poin dan di dalam poin itu pun mereka menjelaskan nih, misal menjelaskan banyak kali yang dijelaskan, kalau bisa sebaiknya ke depannya dari penjelasan itu ada kalimat utama atau inti yang mau disampaikan ditulis di bawah poin tersebut. Jadi, semisal kita nih sudah selesai presentasi hari ini, sekalinya ada mahasiswa yang ingin belajar lagi mengenai materi tersebut, dia bisa mengulang membaca PPT, selain dia membaca poin, tapi dia juga tahu sebenarnya inti pembahasan dari poin ini itu apa. Mungkin hanya mencantumkan satu atau dua kalimat inti dari pembahasannya. Itu saja sih Pak dari saya. Baik, terima kasih Pandu. Oke, ada lagi di tim yang presentasi mau menambahkan? Atau masih bingung untuk menilai diri sendiri? Ini nggak perlu nilai mahasiswanya lah, tapi nilai diri sendiri kira-kira bagaimana? Kan kita bisa ngebayangin ya, oh tadi sih kurang ini nih, kurang ini, dan ini, dan ini. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan saja. Silakan nanti teman-teman ada beberapa ya, oke. Saya mulai dulu. Ada beberapa poin yang akan saya refleksikan ya. Yang pertama itu terkait dengan yang ditampilkan di awal. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguannya. Oke, yang pertama mungkin kalau kalian masih ingat di pertemuan minggu lalu sebenarnya sudah disampaikan oleh tim hari ini, tapi kurang pas. Ya. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Teman-teman tadi di sini sudah menyampaikan tujuan pembelajaran.
Tapi tujuan pembelajarannya baru low order thinking skill. Karena bahasanya cuma memahami kalau nggak salah tadi ya. Memahami dan memahami. Jadi belum high order thinking skill. Dia mungkin karena kelompoknya hanya memahami, jadi dia pakai metodenya ceramah saja, gitu ya, menyesuaikan. Tapi harapan saya enggak lagi kita pakai low order thinking skill, tapi pakai high order thinking skill. Kalau kita pakai high order thinking skill, maka yang mikir itu tuh kalau kita sebagai guru, maka yang akan mikir itu siswa. Jadi kita hanya bagaimana caranya, paling gampang ya, bagaimana caranya siswa ini mau mikir. Maka kita butuh high order thinking skill. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini untuk sebagai dasar ya, untuk kelompok berikutnya bisa memperbaiki atau menambahkan misalnya. Pertama, tadi saya minta adalah adanya refleksi. Refleksi itu ada dua. Ada yang bersumber dari siswa, ada yang bersumber dari guru. Kalau dari siswa kan bisa langsung tanya ke siswanya, ke teman-temannya di sini. Kalau hari dari guru, ya guru juga harus tahu ini nih kita mau ngapain. Kan kalian berempat lah kurang lebih ya. Ini kita mau ngapain? Kalau misalnya kita mau menyampaikan materi, materinya apa saja? Berapa menit materinya? Apa metodenya? Maka kalau misalnya materinya kalian patok 20 menit, misalnya kalian nyampaikan 20 menit, ternyata kelewat nih, atau kurang, maka itu bisa refleksi, bisa direfleksikan oleh dari si tim yang presentasi. Oh, tadi saya kelebihan, Pak. Gitu. Terus misalnya tadi memahami, ya memahami kan tujuan pembelajaranmu. Ya, bagaimana memahami itu terukur? Memahami terukur itu berarti harusnya kalian memikirkannya bukan teman-teman yang tanya ke saya, tapi saya tanya ke teman-teman. Kan tujuan pembelajarannya memahami. Jadi kalau misalnya timnya tanya, coba sih Rizky, Pandu, gitu. Pandu terkait dengan administrasi pendidikan itu apa sih Pandu? Kalau Pandu bisa menjelaskan, maka tujuannya tercapai, gitu. Dia adanya soal evaluasi. Jadi kalau nggak ada soal evaluasi, tiba-tiba siswanya nggak paham, nggak pahamnya ngukurnya bagaimana. Jadi pentingnya soal evaluasi adalah untuk mengukur tujuan pelajaran. Gitu ya. Tuh. Yang ketiga, ya tadi sudah disampaikan ya oleh teman-teman kalian. Ya mungkin minta teman-teman kalian adalah coba lebih kreatif dengan menggunakan media yang lain. Gitu ya. Kalau atau mungkin tadi kayaknya ada yang maunya pinginnya ada contoh, sekedar penjelasan dan lain sebagainya. Nah, itu akan mengikuti juga ya pada saat kalian menggunakan high order thinking skill, ya metodenya nanti akan mengikuti. Atau nanti medianya juga mengikuti karena kalian menetapkan high order thinking skill. Maka soal evaluasinya juga pasti akan mengikuti. Gak nanya lagi, Pandu, administrasi pendidikan itu apa? Enggak. Jadi pertanyaannya akan berbeda. Nah, bagaimana cara mengukur ketujuannya? Ya adanya soal evaluasi. Nanti dia buat soal evaluasi yang sederhana untuk mengukur CPMK ya. Minimal CPMK-nya aja deh. Gak usah ngomongin per indikator ya. Kalau indikator kan mungkin banyak, ada 4. Harus membuat soal 4 ya mungkin agak susah. Tapi kalau membuat soal 1 misalnya dengan tujuannya high order thinking skill dengan 4 orang kan saya rasa akan lebih mudah kalau kerja timnya itu terjalin dengan baik. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran, kita kan fokusnya ini di kegiatan pembelajaran ya.
Kalau materi itu nanti kalian bisa searching itu udah selesai. Tapi bagaimana pengelolaan kelas itu yang paling penting saya, karena luaran kalian ada seorang guru. Nah, di sini tadi sudah nampak tidak ada student center. Nah, padahal itu sudah dicantumkan di peraturan menteri. Saya lupa nomornya, ya harus student center. Jadi kalau student center, teman-teman yang presentasi tadi nggak harus ngomong terus. Ya. Melempar ke teman-teman yang lain. Jadi nggak, misal dikasih waktu presentasi setengah jam, ya nggak setengah jam terus ngomong, enggak. Jadi akan bervariasi. Kalau kalian student center, student center berarti siswanya akan diberikan stimulus-stimulus, misal kasus lah, misal apa, maka medianya juga akan mengikuti kan, medianya. Entah itu nanti medianya, oh ada video nih terkait dengan administrasi pendidikan yang kacau balau, misal. Kalian silahkan ditonton nih, saya tampilkan, misal videonya 3 menit, berarti 3 menit sudah nggak ngomong nih tim, kan begitu. Lumayan nih udah 3 menit. Terus nyampein soalnya. Terus coba teman-teman mahasiswa menganalisis, dikasih waktu 10 menit, tuh ada 15 menit nggak ngomong, kan begitu. Jadi mekanisme pengaturan kelas, manajemen kelasnya, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Supaya nanti imbang bagaimana kita mampu mengelola. Kita ini mengelola, sama aja dengan manajemen. Kita mengelola sumber daya yang ada, artinya manajemen. Apa yang kita punya kita kelola dengan secara maksimal. Jadi butuh suatu kreativitasan. Jadi mungkin itu ya refleksinya, mudah-mudahan dicatat. Jadi kalau mau berikutnya bisa ada spare waktu karena pasti materi sudah jadi. Ada spare waktu kita mau merencanain apa, seperti apa, soal evaluasi yang seperti apa dan seterusnya. Mudah-mudahan kayak di kelompok berikutnya itu bisa tampil jauh lebih baik. Jadi kelompok pertama ini ya harus kita apresiasi karena dia berani, belum ada gambaran seperti apa dan seterusnya. Pasti akan banyak penilaian, tapi nggak apa-apa. Ini adalah standar awalnya, menentukan bagaimana kualitas ketika diskusi kita dapat bicara. Oke, itu ya terkait dengan refleksi kita hari ini. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh teman-teman, bahkan timnya itu juga sudah menyampaikan. Nah, saya akan masuk ke dalam pokok diskusi kita terkait dengan manajemen pendidikan. Itu masalah aturan yang ada di sekolah. Nah, kalau kalian mengikuti berita-berita, artikel penelitian terkait dengan administrasi ya, administrasi pendidikan ini sebenarnya momok berat. Katanya ya, momok berat, beban berat oleh seorang guru. Guru sekarang itu dituntut untuk memenuhi contohnya sertifikat dan lain sebagainya yang nanti akan diunggah ke suatu platform. Bagi guru-guru yang bersertifikasi, yang mendapatkan sertifikasi guru, itu bebannya juga berat. Selain hanya mengajar. Karena guru juga dituntut untuk administrasi juga. Ini bedanya guru sama dosen. Kalau guru mengajar dan administrasi, dosen itu mengajar penelitian, dan administrasi juga dan lain sebagainya. Itu bedanya. Nah, administrasi kan pasti jadi momok. Apalagi untuk guru-guru yang ibaratnya notabene sudah berumur. Itu kasus yang sering terjadi. Kalau kalian orang tuanya ada guru,
Ya kalau kalian tanya pasti mungkin ya, saya nggak tahu ya. Mungkin akan mengeluh juga terkait dengan administrasi. Walaupun ya sebenarnya untuk menutupi administrasi itu banyak sekali cara lah, Bang, seperti itu. Tinggal strateginya. Nah, ada pertanyaan yang muncul nih terkait dengan case yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, silahkan dicatat ya. Yang pertama terkait dengan platform apa sih yang sebenarnya digunakan oleh guru untuk melengkapi administrasi pendidikannya. Kan itu. Administrasi yang berkaitan dengan administrasi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar di administrasi pendidikan itu menambah beban seorang guru? Apakah benar administrasi pendidikan itu menambah beban? Apakah benar menjadi beban tambahan seorang guru? Terus yang ketiga, yang terakhir, apakah administrasi pendidikan itu memberikan dampak negatif di dalam proses pembelajaran? Ya. Jadi ada tiga ya. Platformnya apa? Yang kedua, apakah benar administrasi pendidikan itu memberatkan bagi seorang guru? Yang ketiga, apakah benar administrasi pendidikan itu mengurangilah kualitas pembelajaran? Nah, ada tiga itu. Harapan saya kalian mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan ya. Mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan. Saya berharap analisis ini bukan sekedar argumen, ya, bukan sekedar argumen, tetapi ada dasar yang ada apa ya, entah undang-undang, entah ada peraturan yang mendasarinya. Contoh kalau platform tadi berdasarkan peraturan menteri harus seperti ini. Kalau misalnya apakah ada pengaruhnya tadi atau dampaknya terkait dengan beban guru maupun kegiatan pembelajaran, ya harus ada rujukannya berupa referensi. Jadi kalian berpendapat, kalian menyimpulkan itu harus ada rujukannya. Dampaknya seperti itu ya. Astaga. Oke, baik. Mungkin itu ya. Mungkin mohon maaf ini ada pengganggu masih. Jadi ada 3 poin itu yang silahkan dicatat dan silahkan dianalisis, silahkan berdiskusi dan mencari referensinya tentang administrasi pendidikan itu sendiri ya. Nanti karena mungkin waktunya mau habis ya, silahkan juga nanti langsung saja mencari ya, discover learning kan, berarti kalau kalian mencari sendiri itu namanya discover learning. Silahkan mencari, nah minggu depan lah sebelum presentasi kelompok berikutnya kita menyampaikan bagaimana kalian menganalisis, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Mungkin itu ya tambahan dari saya berkaitan dengan evaluasi, dan nanti coba kita lihat bagaimana kalian mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan terkait dengan administrasi pendidikan yang ada hubungannya dengan guru maupun kegiatan pembelajaran itu. Jadi dari situ mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih detail lagi
Ya, mudah-mudahan kalau ada yang orang tuanya guru bisa tanyalah bagaimana proses administrasi pendidikan di sekolah. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir dan tetap on cam selama kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita diskusikan ini menjadi pengetahuan yang baru kita, tidak untuk menyalahkan siapapun, tapi ini untuk mengevaluasi kita semua dengan harapan di kemudian hari kita bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh, Pak.